Rasul Paulus mengajak kita untuk membiarkan diri dibimbing oleh Roh yang tampak antara lain berupa kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Sukacita yang diberikan oleh Roh berbeda dengan kepuasan yang diberikan oleh daging. Roh memberikan ketenangan dan kegembiraan ketika kita dapat. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 12 Oktober Pekan Biasa ke-28. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekuatan, Engkau menghadirkan Kristus yang menjadi teladan hidup menurut bimbingan Roh. Semoga kami hidup seturut kehendak-Mu, agar dapat mengendalikan keinginan duniawi, keinginan daging, dan menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari bacaan yang pertama, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5, ayat 18 sampai 25. Marilah kita siapkan Injil kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Saudara-saudara, kalau kalian membiarkan diri dibimbing oleh Roh, kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mengenai semuanya itu, kalian kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, hasil Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, apabila kita menghadiri sebuah pesta, entah itu perkawinan, ulang tahun, syukuran atas rumah yang baru, dan lain sebagainya, menu makanan yang dihidangkan untuk para tamu umumnya berupa lauk pauk yang mengundang selera makan. Ada banyak pilihan dari olahan daging. Biasanya pilihan sayuran terbatas dan itu pun juga dicampuri sedikit daging. Alasan penyediaan berbagai macam lauk dan terutama dari daging itu
sebagian besar tamu yang datang menginginkannya. Walaupun diolah dengan berbagai macam cara, daging tetap saja akan terasa enak. Apabila dalam pesta menu yang dihidangkan hanya sayur-sayuran, kemungkinan banyak orang akan bertanya-tanya. Dalam hidup sehari-hari, banyak anak kecil juga tidak mau makan sayur. Sebaliknya, mereka akan tertarik untuk makan seandainya ada lauk daging yang mereka inginkan. Alasannya jelas, yaitu daging terasa lebih nikmat. Daging menawarkan kenikmatan yang menggoda selera banyak orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari bacaan pertama menyebut beberapa kali kata daging. Di sini daging juga menawarkan kenikmatan yang menggoda. Bentuknya berbagai macam, antara lain disebutkan oleh Paulus, hawa nafsu, percekcokan, iri, amarah, dan keegoisan. Semuanya mengejar kenikmatan diri. Apabila diikuti, kita akan menjadi hamba-hamba dari daging dan tidak dapat ambil bagian dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus mengajak kita untuk membiarkan diri dibimbing oleh Roh yang tampak antara lain berupa kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Sukacita yang diberikan oleh Roh berbeda dengan kepuasan yang diberikan oleh daging. Roh memberikan ketenangan dan kegembiraan ketika kita dapat memberikan diri. Sebaliknya, daging menginginkan untuk semakin mendapatkan lebih dan tidak pernah merasa puas. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa lepas sama sekali dari daging. Karena di dunia ini roh kita hidup dalam daging. Artinya, adalah godaan-godaan untuk iri, marah, dan mengikuti hawa nafsu selalu ada. Selama kita masih hidup, tidak ada tempat dan waktu yang bebas dari godaan-godaan itu. Maka Rasul Paulus menasihati kita untuk menyalibkan daging dengan segala macam bentuk nafsu dan keinginannya. Godaan-godaan selalu mengelilingi kita. Namun kita diajak untuk tidak mengikutinya, tidak menurutinya. Memang, kita perlu makan dan minum secukupnya agar daging tetap hidup. Namun bila kita menimbun untuk diri sendiri dan berpesta pora untuk kepuasan diri, berarti kita hidup menurut daging. Berani untuk memberi dan berbagi adalah sarana untuk menyalibkan daging, sebagaimana yang diwartakan oleh Rasul Paulus kepada kita semua. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengikuti apa yang menjadi bimbingan roh dalam hidup kita, supaya kita selalu ada di jalan Tuhan. Kita mewujudkan apa yang menjadi ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.